Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Abu Imam Masjid, Khatib Masjid, Bapak Misi, yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Dr. Tunku Marzuki Hamid sebagai mantan Wali Kota dan sesepuh kita, dan alhamdulillah beliau berhadir di tengah-tengah kita. Semoga selalu Allah beri kesehatan kepada kita semua dan kepada beliau. Yang terhormat kepada Kepala OPD, unsur Forkopimda, dan kepada seluruh jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan dilanjutkan dengan pasca Idul Fitri. Secara otomatis sudah banyak hal-hal yang sudah kita lakukan terkait dengan kebaikan. Maka setidaknya ketika kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, maka ada dua hal tuntutan yang harus selalu kita jaga. Ada dua tuntutan yang harus kita jaga dan terus kita kembangkan, kita laksanakan dua hal itu untuk menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa menikmati, menjalani sebagaimana mungkin kodrat kita sebagai manusia, terus berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu keistiqamahan kita di dalam melakukan kebaikan. Mungkin secara kebiasaan, angka kebaikan, angka ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu lebih tinggi. Itu secara kebiasaan, angka kebaikan, angka ibadah di dalam bulan suci Ramadan dan di dalam Idul Fitri secara otomatis itu lebih tinggi. Maka langkah awal yang harus terus kita tanamkan dan kita lakukan adalah terhadap kebiasaan itu kun talibal istiqamah. Kita itu dituntutkan untuk istiqamah, melakukan ibadah secara kontinu. Maka banyak referensi-referensi yang kita temukan, para ulama berkomentar, ibadah yang sedikit itu lebih afdal dibandingkan ibadah yang banyak kalau ibadah itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Mungkin kebiasaan kita di dalam bulan suci Ramadan dalam hal contoh yang paling kecil, membaca Al-Quran. Kita kaitkan dengan teks tersebut, kalau di dalam bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dalam satu hari bisa terkadang-kadang 1 juz. Tapi dilakukan hanya di dalam bulan suci Ramadan. Namun di luar Ramadan terus kita membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Itu jauh lebih bagus ketimbang baca Al-Quran nunggu Ramadan tahun depan. Ini yang pertama, artinya ibadah yang sedikit secara kontinu dilakukan, itu lebih jauh bagus ketimbang ibadah yang banyak dilakukan, tapi nyobah saja tete mangat mampu madang, ataupun keprepot atau ke, baru gemak dalam Quran dan lain sebagainya, jamaah salat Isya. Mungkin di dalam bulan Ramadan jamaah Isya itu membludak, jamaah salat subuh, tapi ada enggak? Setelah Ramadan itu, ibadah yang selama ini telah kita lakukan continuous, komitmen kita di dalam melakukan ibadah itu istiqamah. Maka di dalam kitab itu disebutkan kun talibal istiqamah. Kita itu dituntutkan untuk istiqamah dalam beribadah, dalam melakukan apa yang sudah kita lakukan. Wala takun talibal karamah, kan yumita keramat. Umpama tamratib baju orang bertiga-tiga, dan ibadah malamnya bertiga-tiga, keramat dibegadah pada 2. Nah, tidak dituntut demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang pertama, kita itu dituntut untuk istiqamah. Ya termasuk istiqamah ya saya lihat ya termasuk masalah safari subuh luar biasa, mulai daripada kepemimpinan Umar Jilid 1, Umar Jilid 2, dan sampai hari ini kita masih seperti ini di Pemko Langsa. Ini terus kita kembangkan walaupun 2024 siapa pemimpin kita ke depan terkait dalam masalah agama ini harus secara kontinu. Terus menurut kita dukung program safari subuh ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian fa inna nafsaka tahazzuka bi talabil karamah. Karena sesungguhnya nafsumu menginginkan kamu itu hanya karamah. Nafsu kita aja yang kepingin kadang dimuliakan. Kepingin kita ini karamah. Wa maulaka yutalibu bil istiqamah. Sedangkan Tuhanmu menuntut Anda untuk istiqamah. Harapan Tuhan itu, kalau kita lihat, wa maulaka yutalibu bil istiqamah adalah, sedangkan Tuhanmu menuntut Anda untuk istiqamah. Kita nggak disuruh cari karamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa
kita terus istiqamah terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, menampakkan kita ini selalu butuh kepada Allah. Jadi coba terus kita menampakkan selama ini kita terus butuh kepada Allah. Mungkin di dalam bulan Ramadan banyak yang orang bermunadah, bermuhasabah di tengah-tengah malam dengan istilah qiyamul lail, berharap kepada Allah berbagai macam harapan-harapan, di antaranya harapan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Selepas Ramadan juga kita harus menampakkan bahwa diri kita itu butuh kepada Allah. Maka dalam kajian hakikat tauhid dan tasawuf itu disebutkan, walaupun seseorang itu sudah alim, sudah mendapatkan apa yang dia maksud, artinya Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekilas materi duniawi sudah diberikan. Kemudian ibadah secara zahir sudah dia lakukan, artinya akan mendapatkan balasan surga dan materi juga sudah Allah berikan. Tapi orang itu masih berdoa, ya mungkin seperti ulama-ulama besar, ulama-ulama kita, guru-guru kita, secara materi mungkin mobilnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi tengah malam bahkan di akhir-akhir Ramadan itu ataupun di saat-saat tertentu sampai menangis berdoa kepada Allah. Padahal secara hakikat Rabbana atina fid dunya hasanah sudah beliau temukan, tapi masih berdoa. Mereka hanap yang kemenung alim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Inti daripada doa itu kan kita minta kesenangan di dunia. Yang dalam napeng menapeng, yang dalam rumah benar rumah, yang dalam rumah benar rumah. Tapi semua itu sudah diberikan. Peng kana, motor kana, rumah kana. Kemudian wafil akhirat, kesenangan akhirat secara tuntutan adat. Yang penting ada ibadah dulu. Berarti beliau sudah melakukan ibadah tapi masih mau berdoa. Ini pertanda yang pertama bahwa ingin menampakkan kita ini selalu butuh kepada Tuhan. Jangan butuh kepada Tuhan ketika bahasanya sudah kepepet. Nyekeun urang Aceh hati kam cipe iku dulu. Jadi meratip wate gempa, temayang wate cerit, meratip wate gempa. Ketika sudah ada maunya baru menghadap Tuhan. Ini yang pertama. Sehingga banyak ketika dikatakan kita ini butuh kepada Tuhan, dalam ayat itu cukup banyak disebutkan bahwa diantaranya wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seandainya ada yang bertanya tentangku wahai Muhammad kepadamu, katakan aku ini dekat. Allah Taala itu erat ngentanyo. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Siapa yang minta maka aku akan terima keinginannya. Ini salah satu bahwa sebenarnya Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Bahkan Allah sudah mengatakan, siapa yang minta maka aku terima. Inilah salah satu perbedaan kita itu dengan Allah. Maka dalam kitab itu disebutkan, wallahu yaghdabu in tarakat su'alah. Allah itu marah kalau kita nggak suka minta. Allah bengeh menyahana tanyo hana galak tamlaki ke Allah. Wallahu yaghdabu in tarakat su'alah. Allah itu marah kalau kita nggak suka minta. Maka timbullah istilah dalam peribahasa kita itu dalam tasawuf, berusaha tanpa doa itu sombong. Usaha-usaha aja tapi nggak berdoa pada Allah itu sombong. Sebaliknya, berdoa tanpa usaha itu kopong. Ya gani netik peng tabapuni pula capi ya meja kedai kopi. Bupane dia mau menggantung muka. Begitulah kira-kiranya. Artinya yang pertama dapat kita pahami kita harus suka minta kepada Allah. Karena pada dasarnya wallahu yaghdabu in tarakat su'alah. Allah itu marah kalau kita nggak suka berdoa kepada Allah. Sebaliknya, wa bunayu Adam hina yus'alu yaghdab, sedangkan manusia marah kalau kita asik minta. Nah, ini perbedaannya. Kalau manusia marah kalau kita asik minta. Peng. Nah, jadi itu perbedaan. Kalau manusia kita suka minta padanya dia itu marah. Tiat. Nah, begitulah kira-kira. Jojong terkok tiba. Laki tapi kerja. Begitulah kira-kira. Maka wa bunayu Adam hina yus'alu yaghdab, sedangkan manusia marah kalau kita selalu minta kepada mereka. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud ayat yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Maka beda kata cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk. Mia galak baji bet tak tamlake. Bengeh garuk mia galak tu anak punya tegah tak tamlake. Nah, pun mungkin 3-2 ke anak bengeh tapi mia tegah tak tamlake bengeh hang tem ngali katanya. Dihindar aja. Kalau udah nampak dia itu hindar. Nya pasti peng. Yang kamu rumpuk kan pasti peng. Nah, tapi minyak Allah itu kita harus banyak meminta kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hubungan kita dengan manusia ya terkait ini. Ketika manusia itu kadang-kadang marah dengan kita suka meminta, sehingga menjadi kurang keharmonisan antara hubungan kita dengan mereka. Lebih-lebih dengan suasana pasca Idul Fitri. Dengan istilah halal bihalal. Mungkin ada sedikit perasaan bagi kita ini, mungkin ada sedikit terbentur hati dengan tetangga masyarakat. Tapi kita sudah berupaya untuk berbuat baik, sudah berupaya untuk meminta maaf. Ya pada dasarnya meminta maaf itu lebih mudah ya, ketimbang memberi maaf. Minta maaf mudah, tapi memberi maaf itu agak sedikit sulit. Tapi perlu diingat, memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Tabri maaf kegapnya lebih mulia daripada meminta maaf. Nah, kalau seperti itu kejadian, yang salah minta maaf, yang
yang disalahkan itu memberikan maaf. Sudah aman. Tapi sebaliknya, ada kasus kita sudah berupaya untuk baik antar sesama. Sudah kembali seperti fitrah, sudah kembali seperti aktivitas biasanya setelah pasca Idul Fitri. Tapi ada terganjal di hati kita. Ilung ka berusaha untuk berbuat baik. Tapi gaknya hana agak-agak dalam orang yang. Kata usaha gaknya. Karena berpatokan kepada dosa salah dengan manusia itu tidak Allah ampunkan begitu saja tanpa ada upaya pemaafan dari manusia itu sendiri. Tapi jamaah itu ada yang dilema terhadap kasus ini. Artinya sudah berupaya untuk melakukan kebaikan, tapi gak nyan hanggetem dalam pemaaf, bahkan masih cuek dengan kita. Inilah yang agama memberikan solusi. Yang penting bagi diri kita dulu, yang pertama baik berarti gegap. Yang pertama mengibrakkan segala apa yang tersangkut-sangkut. Yang penting kejih baik pengeh, tayo upaya udah main. Maka pegah dalam kitab, kalaupun baik semua itu repot Pak. Sehingga, nah kisah Imam Syafi'i, itu sahih riwayatnya, ada orang yang dekat dengan Imam Syafi'i, kalau bahasa kita itu dia hanya penjilat, munafik. Jadi ada seseorang yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i, tapi dia itu munafik kalau bahasa kita ya penjilat. Tapi di luar, di belakang Imam Syafi'i beliau beretika tidak baik. Sehingga kabar bahwa yang dekat dengan Imam Syafi'i itu terdengar oleh muridnya. Kalau bahasanya Mbak Kedai Kupi, kalau bahasa kita didengar oleh murid Imam Syafi'i. Rupanya melikut Imam Syafi'i, gedena Imam Syafi'i cukup tegar. Ketika di depan Imam Syafi'i yang orang itu pura-pura baik. Di depan Imam Syafi'i pura-pura baik. Cuma itu kejadian itu terbongkar. Bahasanya Mbak Kedai Kupi didengar oleh muridnya Imam Syafi'i. Kemudian murid Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya. Katanya, Abu Syekh, Tuan Guru, itu orang yang di samping Anda itu nggak baik untuk Anda itu. Itu di belakang Anda asik menceritakan untuk Anda itu bahaya. Imam Syafi'i itu selepas mendengar laporan daripada muridnya bahwa orang yang selama ini dekat sama beliau itu jahat rupanya. Di belakangnya mencaci-caci maki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketawa, dalam bahasa Arab. Ketawa Imam Syafi'i. Tuh murid, kalau bahasa kita, lah kok ketawa Anda? Itu kan bahaya itu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, yang bahaya itu kalau Allah yang kritik. Yang pertama. Yang kedua kata Imam Syafi'i, berarti aku ini orang hebat, orang disegan, artinya nggak ada orang yang berani macam-macam di depanku, masalah di belakang aku itu terserah. Itu cara menyikapi masalah yang cukup simpel bagi Imam Syafi'i. Artinya menganggap kecil dunia ini. Kalau kata guru saya itu teringat, kita buat program. Ada saja yang tidak suka. Ada saja yang tidak suka. Ini istilah kata guru saya, bek meden kereta api yang tiba bak pisang bro. Ya mungkin kita tahu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat pro masyarakat, bahwa yang sangat positif. Mungkin bisa kita tahu ini ada Pak mantan wali kota ini, termasuk pengadaan salat subuh pertama, gotong royong itu bukan satu orang, bukan semuanya setuju. Ini bukti bahwa pasti ada yang tidak suka. Tapi bahasanya jangan pernah bek meden kereta api yang tiba bak pisang bro. Itu program yang pertama. Metode apa dengannya akan jalan. Inilah yang dikatakan dalam kitab kita temukan, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Kalau baik semua itu pun mengikat kamu tuh. Ya, sehingga bisa disimpulkan dalam cerita riwayat Imam Syafi'i itu bahwa ketika ada orang yang nggak suka sama kita, tapi kita terus berupaya untuk baik, itu nggak masalah. Sehingga kalau baik semua pun repot Pak. Maka disebutkan dalam kitab, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Kalau baik semua pun mengikat kamu. Orang yang baik sama kamu itu mengikatkan kamu. Menyegat mandum nunggu pasti hadir manajemen hana mo'oh. Hangkujo hana mo'oh. Karena gotat. Karena kalau udah baik semua pasti kadang-kadang ngomong Pak. Ngomong pertama baik. Dulu terakhir-terakhirnya apa yang tertuh? Udah pertama kok tiba. Begitulah kira. Hangkujo hana mo'oh karena kenapa? Karena udah baik semua. Tapi waman asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau orang yang enggak suka sama kamu itu atlaqaka membebaskan kamu. Tapi menyekah hana galak katanya hana merusan membebaskan kamu. Hana tahu mutang. Begitulah kira-kira Pak. Hana tahu jak mutang kenapa hana got. Sekilas kalau kita tinggal di komplek ya mungkin ya dalam Tekson Honda ya. Kalau ada 10 orang dalam gang komplek kita itu ada 3 orang yang enggak suka. Kita udah berupaya untuk baik, tapi dia itu enggak baik. Berarti enggak ada urusan, setidaknya udah hemat baterai klekson Pak, enggak perlu klekson lagi dia Pak. Kita udah berupaya baik, tapi dia enggak baik. Ya udah enggak apa-apa lah. Mama menyegat mandu mata bohong, tiploh roh 3 itu bit. 10 orang itu sekali keluar pasti assalamualaikum. Abi baterai Honda baterai klekson-kleksonnya. Tapi menyahanagat waman asa ilaika faqad atlaqaka. Urang yang hanagat membebaskan kamu baterai Honda mangat. Kenapa assalamualaikum. Ini cerita bagi orang yang sudah berupaya untuk baik, tapi ada saja orang yang enggak suka. Maka agama itu betul-betul memberikan solusi kepada kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalaupun ada terganjal-ganjal pasca halal bihalal, ya seperti itu. Solusi dalam agama diberikan. Jadi kalau ada yang enggak suka pun enggak apa-apa. Yang penting ingat, baik mungkin program, baik mungkin kereta api yang tiba bak pisang bro. Tetap kita hari tujuannya kita apa lurus.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terkait bahwa kita ini menampakkan selalu butuh kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kebutuhan kita tidak terasa rasanya sampai hari ini belum Allah terima. Dalam diterima oleh Allah kebutuhan kita secara zahir. Maka dalam doa pun kan dalam ayat sering disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an astajib lakum. Siapa yang akan minta akan diterima doanya. Kan jelas itu dalam ayat bahwa so yang jemaat berdoa akan diterima oleh Allah. Tapi nyata-nyatanya ada orang yang sudah bertahun-tahun berdoa, yang belum punya rumah, pengen punya rumah tapi belum punya rumah, yang punya keturunan belum punya keturunan, yang honor belum diangkat-angkat, walaupun jadi P3K pun nggak lewat. Merasa bahwa keinginan dia belum terrealisasi, tapi dia sudah berdoa. Jadi konteks Al-Quran itu disebutkan, siapa yang berdoa itu Allah terima. Nah, maka ada ditemukan sebuah hadis bahwa mamin musliman yada'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Jadi tidak ada doa seorang Islam di mana doanya itu tidak mengandung kejahatan. Artinya hanjit berdoa aku dengan bentuk kejahatan. Contoh umpamanya termasuk dalam tarikat Yasin ya. Kan biasa kita kalau kehilangan kendaraan, kehilangan emas baca Yasin rame-rame. Datang ke ustaz, "Ku abu nu baca Yasin ku." Ondalung kagak ada, muhlung kagak ada. So nu berdoa aku so yang cok muhlung buku mongpru. Nya hanjit berdoa lagi. Yang benar dalam tarikat artinya kita baca Yasin siapa yang ngambil kendaraan kita biar perutnya itu kembung, biar panas ya enggak boleh. Tapi cukup sekedar ya kalau memang masih milik dia semoga Allah kembalikan. Kalau memang bukan milik dia lagi semoga Allah mudahkan supaya kita bisa beli lagi. Itu cara agama, Pak. Enggak boleh doakan. Maka dalam hadis ini mamin muslimin yada'u bida'watin laisa fiha ismun. Ismun itu sebuah kejahatan, keburukan, dosa. Wala qati'atur rahim dan tidak ada sebuah upaya untuk memutuskan tali silaturahim. Maka illa atahullahu biha ida salasin. Maka doa orang itu akan diterima dengan salah satu 3 macam. Jadi kesimpulan yang pertama, maksud di istajabah doa itu bagaimana? Jadi maksud di istajabah doa itu ada 3, Pak. Yang pertama, imma tu'ajjalalahu da'watuh. Adakala Allah langsung merealisasikan keinginan dia itu. Kita malam ini berdoa. Besok ada keinginan kita itu. Ini bahagian daripada makna diterimanya doa. Urangnya putar laki, malamnya putar laki. Tinggal gebi aja. Nah, ini imma tu'ajjalalahu da'watuh. Bahagian daripada maksud di istajabah doa, urangnya malamnya putar laki tinggal bengah karena itu bahagian diterima doa. Kemudian yang kedua, wa imma ayat dakhirah halahu fil akhirah. Adakala penerimaan doanya itu di akhirat. Nah, jadi beda pikir uronyo lam donya hana gebibi puan talake. Jadi perlu kita ketahui dalam hadis itu disebutkan maksud diterima doa. Yang kedua wa imma ayat dakhirah halahu fil akhirah. Adakala diterima doa, Allah menerima doa kita itu di akhirat. Putra talake uronyo hana gebi uronyo tapi tapeh uro akhirat. Ya mungkin kadang-kadang yang orang yang jomblo yang dalam najodoh kadang di uro akhirat gebi. Jadi dah sabab dong. Dan lain-lain sebagainya. Ini makna istajabah doa. Ada kala istajabahnya uro akhirat. Kemudian yang ketiga yang cukup penting bagi kita yang harus terus-terus menghayati yaitu wa imma ayasrifa anhu minasu'i mislaha. Maksud daripada istajabah doa yang kelih adalah gepu paling ayasrifa itu, gepu jauh tiroro urang daripada sebuah penyakit, sebuah keburukan dan geganto sebuah kebaikan. Umpama contoh begini. Kita minta rezeki sama Allah. Allah enggak beri rezeki, tak kepeng ya Allah, bu mudah rezeki lin tolong ya Allah. Berikanlah kemudahan rezeki untuk keluarga kami ya Allah. Padahal tak laki yang pamati tertuh 50 ribu tak ngendam dobri. Tapi Allah enggak berikan, hang gebi pengen. Artinya rezeki hana galam god, belum stabil ekonominya. Tapi ayasrifa anhu minasu'i, tapi Allah Taala gepejeuh keluarganya daripada penyakit. Ketika keluarga itu enggak ada yang sakit, enggak membutuhkan uang untuk berobat. Maka jangan heran ada itu kadang-kadang kehidupan orang-orang yang kaya yang memang menyanik orang awai hanjit mentepeh angin pi. BO itu bit rumah men bat danau kagecok bepeluang. Sakit macam-macam, panas macam-macam. Tapi ada anak orang miskin Pak itu mu abe-abe nan gua urang gatin itu mu abe-abe nai. Anak sakit-sakitiji. Jadi ketika kita minta rezeki ya Allah berikan aku rezeki ya Allah. Tapi enggak ada Allah enggak berikan rezeki tapi semua anak istrinya itu sehat. Jangankan kotak paracetamol, mau kotak pure 16 tang hana air moh dengku. Santai mah tang hana. Ini bukti bahwa salah satu istajabah doa. Nah, orang yang gebipeng kadang-kadang sampai 50 juta satu hari 500 ribu itu 2 bulan 3 apa ya Pak Pineng check up 50 juta. 5 kali datang 5 kali 50 juta udah berapa? Gua kono meninggal itu. Peng kabeh gak kabeh umum. Nah, ini salah satu apa? Ketika kita harus yakin dengan kesehatan yang Allah berikan ini yang pertama Allah sayang selalu sama kita.
Jadi ketika gebi sehat hantar tim ibadah. Ah, ini yang ya kalau bahasa tasawufnya kurang ajar. Nggak mau mensyukuri. Maka jelas itu dalam hadis, poin yang ketiga ini yang cukup penting bagi kita. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, tapi sesuatu itu belum Allah realisasikan. Bukan berarti Allah tidak menginginkan, Allah tidak menerima permintaan kita, tapi ingat, maksud salah satu penerimaan itu kita dijauhkan daripada penyakit. Yang bahagian daripada istijabah doa. Maka kita ini sehat, orang yang kadang-kadang sehat ini luar biasa. Perlu kita syukuri. Dan kadang-kadang ketika kita meminta sesuatu, bukan sesuatu itu yang Allah berikan. Ini sering saya kadang-kadang dalam penulisan media, saya buat begini. Ketika kita minta A, tapi Allah nggak berikan A. Allah memberikan yang lain. Contoh bagi mungkin anak-anak kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita, yang mereka itu sudah lagi berjuang-juangnya ya, kalau sekarang itu diangkat P3K minimalnya. Udah honor 15 tahun, 8 tahun. Kepengennya diangkat, jadi P3K. Mungkin kehendak dalam ilmu, dalam azali Allah, dia itu nggak dikehendak untuk jadi P3K ASN. Dia tetap seperti itu. Tapi mungkin Allah punya rencana lain yang baik untuk orang itu. Perbandingan begini, Pak. Kalau kita katakanlah diangkat menjadi P3K di umur 35 tahun. Itu otomatis masa kerjanya cuma berapa tahun, kita katakanlah 20. Kalau mungkin ada 20 tahun lagi, lebih kurang. Dengan gaji umpama sekitar 4.500.000 itu paling tinggi ataupun 5 juta. Dalam 20 tahun kita kali 4.500.000 berapa kalkulasi angka uang. Tapi dalam satu sisi kejadian di lapangan, kadang-kadang Allah nggak terima dia itu jadi P3K. Tapi dengan cara Allah beli, tanahnya itu supaya terjual untuk tol, Pak. 8 miliar, 7 miliar. Kita bandingkan. Untuk mengumpulkan uang 8 miliar itu kalau dikali 4.800.000 itu berapa bulan? Berapa tahun baru ketemu? Ataupun itu minyak dalam rumah. Ini salah satu kita harus sadar. Allah Ta'ala itu sudah, kita manusia cuma hanya bisa merencana. Jadi inilah terjadinya dalam agama itu putus asa terhadap rahmat Tuhan. Karena terus mengedepankan hawa nafsu. Ketika kita minta A, Allah nggak beri A, tapi Allah beri B. Tapi B itu ada hikmah. Ya kasus-kasus kan banyak itu, seperti tanah laku untuk tol. Ini luar biasa. Ini penting bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ini nampakkan selalu kita terus bahwa kita ini butuh kepada Tuhan. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Allah akan menerima. Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin akan diterima. Wa'lamu annallaha la yuqbal du'a min qalbin ghafil. Akan diterima, bahwa tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin akan diterima, dan ketahuilah bahwa tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Yang pertama berarti syarat berdoa beryakin aku. Beryakin doanya bagi terima. Baik lalai hati, tengah dalam doa hati lain. Sama seperti sekarang itu. Ngomong sama kita tapi tangan di HP itu macam anak-anak kita sekarang, Pak. Coba bayangkan. Dipegang bang tanya, tapi nek HP emang hati itu. Hati lain Mbak layu HP. Pegang bang tanya, enggak enak. Di dalam doa juga begitu. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin akan diterima, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi maka sunat berdoa tengah-tengah malam. Jak bawai seperti hari ini kita berdoa subuh-subuh tahajud. Kenapa? Di waktu sahur itu termasuk salah satu istajabah doa. Karena ini lagi sepi. Ya coba kita pergi ke rumah seseorang yang kita anggap orang hebat, pimpinan. Kalau lagi rame-ramenya tak mutang peng baganyan, nggak cocok, Pak. Munya hanggejuk, apakah penyokrit, munya gejuk, payah gejuk kanya mandum. Payah gejuk mandum karena lagi rame orang di rumah. Tapi coba kita minta ketika sepi-sepi, pasti dikasih walaupun 100.000. Maka sunat tegak-tegak tepi baru berdoa. Maka sunat di tahajud. Kemudian la tatlabu rabbaka bi atakhuri matlabaka walakin nafsaka bi atakhuri adabika. Jangan kamu tuntut Tuhanmu karena terlambat terpenuhinya permintaanmu. Baik nak tepu tagih, tunggu Allah Ta'ala anak terima doa katanya. Tapi tuntutlah dirimu karena terlambatnya adabmu. Dumna adab tanya dengan Tuhan. Maka itu perlu kita tanyakan. Mungkin ini menjadi sebuah renungan bagi kita bersama, terkhusus bagi saya pribadi dan kepada jamaah, yang menjadi kesimpulan titik besar. Yang pertama, kita terus istiqamah terhadap kebaikan yang selama ini telah kita lakukan. Yang kedua, nampakkanlah kita ini selalu butuh kepada yang Tuhan. Karena ketika kita butuh, Allah pun akan sayang terus kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.